Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jennifer Valeria Tules dengan NIM 220611020659. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas materi dengan judul pengambilan keputusan dalam organisasi. Dan langsung saja kita masuk dalam pendahuluan. Kehidupan seorang pemimpin dipenuhi dengan serangkaian pembuatan keputusan untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi dalam lembaga organisasinya. Seorang pemimpin harus membuat keputusan atau tindakan apa yang seharusnya diambil atau paling tidak menembuskan orang lain untuk memutuskan. Kegiatan-kegiatan pelaksanaan hasil keputusan tersebut biasanya dipimpin oleh pimpinan dan dilaksanakan oleh anggota-anggota lain. Selanjutnya, kita masuk dalam pembahasan. Yang pertama, saya akan membahas apa yang dimaksud dengan organisasi. Organisasi merupakan wadah atau tempat berkumpulnya orang-orang dengan sistematis, terpimpin, terkendali, terencana dalam memanfaatkan segala sumber daya, baik dengan metode material, lingkungan, dan uang, serta sarana dan prasarana dan lain sebagainya dengan efisien dan efektif untuk bisa mencapai tujuan organisasi. Dan itulah penjelasan singkat mengenai apa yang dimaksud dengan organisasi. Berbicara organisasi, tentunya akan ada banyak hal yang terjadi dalam struktur kerja organisasi tersebut, dan nantinya akan membuat kita berada dalam posisi untuk membuat sebuah keputusan atau mengambil keputusan dalam memecahkan apa yang sedang terjadi dalam organisasi itu sendiri. Dan saat ini saya akan membahas lebih dalam lagi tentang pembuatan keputusan yang tentunya ini sesuai dengan judul pembelajaran kita saat ini. Pembuatan keputusan adalah suatu reaksi terhadap beberapa solusi alternatif yang dilakukan secara sadar dengan cara menganalisa kemungkinan-kemungkinan dari alternatif tersebut bersama konsekuensinya. Setiap keputusan akan membuat pilihan terakhir dapat berupa tindakan atau opini. Pembuatan keputusan adalah bagian kunci kegiatan seorang pemimpin. Kegiatan ini memainkan peran penting terutama bila seorang pemimpin melakukan fungsi perencanaan. Perencanaan menyangkut keputusan-keputusan yang sangat penting dan jangka panjang yang dapat dibuat oleh seorang pemimpin. Dalam proses perencanaan, pemimpin hendaknya memutuskan tujuan-tujuan organisasi yang akan dicapai, sumber daya yang akan digunakan, dan siapa yang akan melakukan tugas tersebut. Di dalam sebuah organisasi, tentunya setiap individu memiliki perilaku yang berbeda-beda. Dalam pengambilan keputusan itu sendiri juga sangat berkaitan dengan yang namanya persepsi. Persepsi seseorang juga sangat penting dalam merumuskan perencanaan pengambilan keputusan. Pentingnya bagi kita memahami persepsi dan pengambilan keputusan individu dan pengaruhnya terhadap sebuah keputusan yang dicapai. Jika kita ingin memahami perilaku organisasi kita, maka seharusnya kita harus memahami perbedaan persepsi dan kepribadian dari individu-individu yang ada di dalam organisasi. Karena di dalam organisasi memiliki kepribadian yang berbeda-beda dan kepentingan yang berbeda pula. Oleh karena itu, pembahasan persepsi dan pengambilan keputusan sangat penting dalam upaya mencapai keputusan yang diinginkan. Dan selanjutnya saya akan membahas mengenai tipe pengambilan keputusan.
Tipe pengambilan keputusan atau yang biasa disebut decision making adalah tindakan manajemen dalam pemilihan alternatif untuk mencapai sasaran. Keputusan dibagi dalam 3 tipe, yaitu yang pertama, keputusan terprogram atau terstruktur. Dan yang kedua, keputusan setengah terprogram atau setengah terstruktur. Dan yang ketiga, keputusan tidak terprogram atau tidak terstruktur. Dari kesemuanya itu tentunya kembali lagi kepada individu masing-masing atau kepribadian masing-masing, bahkan pemimpin dari sebuah organisasi untuk memilih tipe keputusan seperti apa. Karena kembali lagi semuanya memiliki sudut pandang yang berbeda-beda dalam memecahkan apa yang terjadi atau memecahkan suatu masalah dalam organisasi itu sendiri untuk mencapai sasaran yang terbaik. Selanjutnya, proses pengambilan keputusan. Kata proses pada dasarnya berkaitan dengan urutan langkah yang mengarah pada hasil tertentu, sehingga terbentuklah yang dinamakan dengan proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan diantaranya adalah yang pertama, intelligence atau penyelidikan, yaitu pencarian kondisi yang memerlukan keputusan. Yang kedua adalah desain atau rancangan, yaitu dengan pengembangan dan analisis terhadap berbagai kemungkinan tindakan. Dan yang ketiga yaitu choice atau pemilihan, yaitu yang berkenaan dengan pemilihan tindakan yang sesungguhnya. Ketiga proses tersebut akan dialami oleh semua individu ataupun pemimpin-pemimpin dalam organisasi dalam memecahkan sebuah masalah, dan tentunya juga ketiga hal tersebut akan menentukan hasil dari pemecahan masalah masing-masing sebuah organisasi. Selain proses pengambilan keputusan, terdapat juga yang dinamakan gaya pengambilan keputusan. Gaya kepemimpinan dan gaya hidup adalah dua di antara contoh gaya yang mempengaruhi di dalam mengambil keputusan. Seperti halnya gaya kepemimpinan yang ditampilkan oleh seseorang di dalam melakukan pengambilan keputusan pun bermacam-macam. Menurut Carl Jung, 1923, seorang psikolog telah mengidentifikasikan 4 fungsi dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan. Di antaranya adalah yang pertama, sensing atau penginderaan, yaitu yang berkaitan dengan tendensi untuk mencari fakta, bersifat realistis, dan melihat sesuatu dalam perspektif yang objektif. Karenanya, fungsi ini menempatkan nilai yang tinggi pada fakta yang dapat divertifikasi oleh penggunaan panca indera, menyukai rutinitas dan presisi. Yang kedua yaitu intuiting atau intuisi, yaitu berkaitan dengan tendensi untuk mencoba menyikap kemungkinan-kemungkinan baru guna mengubah cara menangani sesuatu. Menyukai situasi yang baru dan unik, tidak menyukai hal-hal yang bersifat rutin, detail, dan presisi. Dan yang ketiga adalah thinking atau pemikiran, yaitu tendensi untuk mencari hubungan sebab akibat yang sistematik untuk dianalisis secara utuh dan membedakan dengan tegas antara yang benar dan yang salah, dan pemikirannya bertumpu pada proses kognitif. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah feeling atau perasaan, yaitu tendensi untuk mempertimbangkan bagaimana perasaan diri sendiri dan orang lain sebagai akibat dari keputusan-keputusan yang dibuat. Dalam hal ini ada perbedaan-perbedaan antara yang baik dan buruk, bernilai dan tak bernilai, dan ia menggantungkan diri pada proses afektif. Dan itulah penjelasan mengenai gaya pengambilan keputusan. Dan selanjutnya
masuk dalam metode kuantitatif pengambilan keputusan. Metode kuantitatif mendasarkan keputusan pada penilaian objektif yang didasarkan pada model matematika yang dibuat. Umumnya, metode pendekatan kuantitatif dalam pengambilan keputusan yang menggunakan model-model matematika. Matematika sudah ditemukan oleh manusia ribuan tahun yang lalu dan telah banyak digunakan dalam banyak aplikasi. Untuk kasus yang lebih kompleks, tentu saja dibutuhkan model matematika dengan tingkat yang lebih rumit. Dan kemudian saya akan membahas mengenai kreativitas dalam pengambilan keputusan. Dalam mengambil sebuah keputusan juga membutuhkan yang dinamai dengan kreativitas, yaitu kemampuan menciptakan ide-ide baru yang bermanfaat ataupun juga menciptakan inovasi baru. Kreativitas penting dilakukan karena dengan melakukan hal tersebut, kita dapat menilai dan memahami masalah lebih mendalam. Adapun hal-hal kreatif menurut Ismara tahun 2009 yang dapat dilakukan pemimpin dalam mengambil sebuah keputusan ialah tahap pertama, yaitu orientasi masalah tersebut, ataupun merumuskan masalah dan mengidentifikasi aspek-aspek masalah tersebut. Lalu tahap kedua yaitu preparasi, ataupun pikiran harus mendapat sebanyak mungkin informasi yang relevan dengan masalah tersebut. Dan kemudian tahap ketiga adalah inkubasi, ataupun ketika pemecahan masalah mengalami kebuntuan, maka biarkan pikiran beristirahat sebentar. Sementara itu, pikiran bawah sadar kita akan bekerja secara otomatis untuk memecahkan masalah. Lalu tahap keempat adalah iluminasi, ataupun proses yang berakhir karena si pemikir mulai mendapatkan ilham serta serangkaian pengertian yang dianggap dapat memecahkan masalah. Lalu tahap yang terakhir ataupun tahap kelima adalah verifikasi, ataupun melakukan pengujian atas pemecahan masalah tersebut. Apabila gagal, maka tahapan sebelumnya harus diulangi lagi. Itulah paparan singkat dari saya mengenai materi pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Untuk kesimpulan, dalam mengambil sebuah keputusan, tentunya pemimpin sebagai leader sebuah perusahaan ataupun kelompok harus mampu mempunyai ide-ide kreatif dalam mengambil suatu keputusan untuk memecahkan suatu permasalahan. Ide yang disampaikan pun harus berdasarkan keputusan yang rasional. Jadi, pengambilan keputusan sangatlah penting di dalam lingkup organisasi karena keputusan leader ataupun individu dalam sebuah organisasi maupun kelompok bisa mengambil acuan dalam menyelesaikan masalah demi kebaikan organisasi ke depannya. Dan yang terakhir yaitu saran. Dalam mengambil sebuah keputusan, baik dari pihak pemimpin maupun individu-individu tertentu dalam sebuah organisasi, akan lebih baik jika mempelajari ataupun memperhatikan semua ataupun segala aspek dalam mengambil sebuah keputusan. Dikarenakan tentunya semuanya tidak akan ataupun tidak mau merasa menyesal di kemudian hari dikarenakan salah dalam mengambil keputusan. Oleh sebab itu, sangat pentinglah jika kita memperhatikan semua ketentuan yang berlaku dalam mengambil keputusan untuk memecahkan masalah demi organisasi yang lebih baik ke depannya. Demikianlah penjelasan maupun paparan singkat dari saya mengenai materi hari ini dengan judul pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi, yang dalam hal ini telah saya akhiri dengan sebuah kesimpulan dan saran. Memohon maaf jika ada
kesalahan dalam perkataan maupun dalam penulisan di dalam video ini. Tentunya saya akan menerima semua saran maupun kritik dari teman-teman sekalian. Sekian dari saya dan terima kasih.